Halo guys, balik lagi bersama gue Regan di channel YouTube Mega Audio Jakarta. Nah, hari ini kita mau ngebahas nih, di depan kita udah ada satu set full audio dari Alpine F1 Status. Dan gue nggak sendirian hari ini. Nah, ini ada satu tamu kehormatan selaku pemegang dari brand Alpine sendiri, Pak Wahyu. Pak Wahyu mungkin boleh perkenalin diri dulu, untuk mungkin ada yang belum kenal gitu ya di subscriber kita gitu. Oke, aku rasa kita boleh buka masker ya. Kita udah. Oh iya, kita udah protokol ya. Udah antigen tadi ya. Salam sehat selalu ya buat pemirsa channel Mega Audio Jakarta. Saya Wahyu. Saya ini sebenarnya juga installer. Jadi kalau hari ini mendistribusikan Alpine itu cuman kebetulan aja. Gitu. Jadi dari hobi jadi beneran ya. Dan beruntungnya ada orang di dunia yang melihat bahwa doing business itu bukan masalah berapa besar gudang uang kita di belakang, tapi berapa besar dedikasi kita terhadap produk tersebut. Bener banget. Gitu. Iya. Jadi ini hari unit ini adalah unit daripada kepunyaan Jepang yang akan dipakai di pameran motor show, Indonesia International Motor Show. Tapi kan motor show-nya kan diundur bulan depan. Jadi ya kita dapat berkah lah ya, nggak usah beli, tapi maksud saya nggak usah beli, ini nggak usah import, tapi kita boleh pajang. Boleh dipajang. Kita senang banget nih. Kita pertama kali juga lihat nih yang Alpine F1 Status. Ya, particular saya, saya mungkin. Kayaknya Papa pernah pasang yang lama ya. Yang lama. Tapi gen sebelumnya. Iya, yang gen sebelumnya. Nah, ngomongin gen ini, katanya udah generasi ketiga nih. Ya kan? Iya, jadi seingat saya ya. Jadi saya main audio dari tahun 80 akhir lah ya, 80 akhir. Jadi 91, 92 udah jadi installer. 97 saya jadi technical advisor untuk merek brand-brand tertentu. Saya Alpine lover. Jadi dari zaman dulu Alpine lover. Jadi kita ngikutin dari model Juba dulu ya. Juba waktu masih zaman belum DSP ada. Jadi DAC-nya namanya Juba. Produknya semuanya ada namanya Juba. Itu kita dulu cuma bisa ngiler doang lihat itu ya. Nah, kemudian pada saat saya jadi installer, toko kita dulu di Electronic City ya, belum imported, itu masih installer. Ya. Distributor Alpine yang lama kontak kita. Wahyu, Alpine akan punya Alpine F1 Status. Dan kita mau kamu yang pasang. Jadi waktu itu zaman itu kita pasang tuh Alpine F1 Status Gen 1 di mobil pemilik daripada distributor Alpine yang lama. Oke. Wow, begitu jadi itu amazing ya. Kita kaget. Wow, suaranya bisa begini gitu ya. Tapi zaman itu orang denger tuh kaget, bisa suaranya tengah, bersih ya, bagus banget gitu. Karena memang sebelum Alpine F1 Status yang gen pertama keluar, kita sudah terbiasa dengan time correction di seri-seri 7998 jadi seri-seri Alpine yang sebelumnya ya. Tapi F1 itu memberikan satu kasanah yang berbeda. Jadi benar-benar bisa diam, bagus banget. Kaget lah orang. Di situ orang mulai pro kontra masalah time correction ini seperti church, jazz, hall pada sebuah DSP home theater di rumah. Tapi kita bilang enggak, ini bener time correction tuh, positionnya, pinpointnya semua benar. Jadi saya tadinya sempat ragu ya dengan teknologi time correction segala macam, tapi akhirnya saya berkata enggak, ini jalan yang benar. Ini adalah teknologi yang kita harus mengerti.
Nah, singkat kata mobil itu didengar orang banyak orang yang amazing dengan sistemnya, dan Alpine mulai ya. Yang paling banyak dipakai sebenarnya bukan F1 tapi 7998 Phantom Phase yang keluar 1,5 din itu. Terus kemudian 9835, 33 ya itu zaman itu. Nah, seingat saya Gen 2 itu keluar di tahun antara pertengahan 2005. Maksudnya dari 2000 kan 2000 kan itu yang Gen 1 ya. 99 2000 Gen 1. Kemudian Gen 2-nya itu di 2004 sampai 2005 lah. Nah, Gen 2 ini menarik. Kalau Gen 1 Dolby 5.1 ya. Dulu mereka punya CD. Di Gen 2, bukan Gen 1, di Gen 2 mereka punya CD. Itu rekaman videonya. Itu Metallica. Live in Japan. Jadi bagus banget ya. Nah, itu kita suka putar itu. Ya. Nah, itu di Gen 2 dari kemampuan tadi 5.1 ya. Yang di pertama itu 5.1, yang di Gen 2 itu sudah menjadi 7.1. 1 DSP-nya itu bisa di-combine dengan DSP yang lain, sehingga kalau kita pasang dulu, depan bisa 3-way aktif, belakang 2-way aktif, ada center belakang 2-way aktif, depan aktif, subwoofer. Jadi udah kalau nggak salah namanya, karena udah lama saya nggak ingat. Kalau nggak salah namanya DTS Neo 6 nggak salah. Jadi nama sistemnya tuh? Iya, DTS Neo. Jadi udah beyond daripada sistem kita di rumah speaker depan, speaker belakang, center enggak. Ini udah speaker depan, speaker belakang, center depan. Ya, zaman itu. Dan kita pernah masang seperti itu di satu dealer saya bukan dealer saya, jadi saya punya temen dealer kita di usaha yang lain ya. Dia pasang di Solo, saya pasang di Jakarta juga. Jadi di TS Neo 6. 2 berarti. 2 prosesor Alpine F1 dengan sebuah ini ya. Jadi asik lah itu. Asik ya. Asik. Nah, akhirnya kemudian setelah lama nggak kedengeran. Udah belasan tahunnya ini ya. Iya. Berarti ya. Saya jadi distributor di tahun 2020. Ya. Saya ditunjuk menjadi distributor 2020 ya, untuk Alpine. Nah, Alpine itu transisi dari Alpine Corporation menjadi Alps Alpine. Ya, sekarang di dunia biasa lah perusahaan join kemudian gitu ya. Nah, waktu join ini kita lihat barangnya ganti kulit dari yang lama Halo 9 itu. Iya, Halo 9. Nah, sekarang ini saya bilang sudah established. Nah, kemudian di tahun 2001 saya dibisikin, akan ada F1 100 baru. Kira-kira wish lu apa? Wish lu apa kalau ada F1 baru? Saya bilang, saya nggak tahu bahwa itu akan ada AK. Saya bilang zaman sekarang udah nggak zaman ada TV di mobil kemudian kita play music di TS, nggak mungkin. Oke, dia bilang, gue setuju. Playernya udah harus player DAP, saya bilang. Ya, karena apa? Head unit mobil zaman sekarang, ya kagak ada yang bisa streaming Tidal. Iya, benar. Betul kan? Benar. Zaman yang namanya playing CD mah udah nggak zaman, udah minggir ya. Benar. Kemudian nyimpen file data di USB juga udah nggak zaman, ya kan? Kita di rumah aja kalau mau nonton video aja udah streaming YouTube, benar nggak? Netflix, iya kan? Benar nggak? Dengar musik juga sudah Spotify atau udah Apple Music. Sekarang udah Apple Music Hi-Res ya gitu. Benar. Jadi saya bilang sama mereka, udah nggak zaman. Head unit mobil yang cuma bisa receiving Bluetooth itu udah nggak zaman. Mereka mendengarkan. Rupanya sebelum kita ngomongin itu, dia udah bikin sama udah jadi. Iya. Konsepnya. Sedikit menyimpang ya. Ini menggunakan basic daripada AK1000M. Untuk DAP-nya ya. Untuk playernya. Ya, jadi playernya di situ kita bilang ya player orang musik HD-nya di situ, USB-nya di situ, streamingnya di situ, betul kan? Semuanya di situ. Nah, dari si AK ini masuk ke
ini ya. Iya. Ke apa namanya? Nah, Bisa dilihat nih. Cakep banget nih. Aduh. Nah, ini dia. Jadi bentuknya cuman segini doang ya. Iya. Tapi berat nih. Oh iya ya, berat ya. Namanya HDS Ringan, 7909. ringan. Nah, 7909 juga serinya dia zaman dulu yang Iya, dia. ini banget. Oh, udah Sama beli nih, button, ya. udah beli button ya. Ya, jadi Buttonnya ini 6 biji. nah, itu termasuk itu juga bilang, aduh, saya apa ya? Kita tuh kangen dengan green button. Oh, ternyata keluar green button. Ternyata memang apa? Ya mungkin karena umur kali ya. Iya. Jadi memang cara kita berpikir dengan orang-orang tua di sana juga sama gitu begini modelnya. Ya, tapi dengan feeling modern coba dipencet deh. Pencetnya enak banget. Oh iya, bukan yang kayak kretek gitu ya. Mantap. Iya. Jadi tampangnya aduh, cakep banget ya pokoknya. Nah, Dari klikannya aja udah beda. beda ya. Iya. Ya. Nah, jadi ini Iya. kalau kita main audio high end di rumah, ini saya bilang bukan head unit. Karena dia ini cuma bisa keluar suara kalau ada itu. Oke. Persis seperti ini kalau di rumah kita namanya preamp. Preamp, ya. Oke. Ya. Tapi sebenarnya head unitnya adalah Playernya di tetap AK. ini ya. AK yang sudah menjelma menjadi Alpine. Oke. Kita nggak alergi karena AK bagus ya. Iya, gitu. iya. Jadi ini cuma player. Koneksi ke sininya pakai apa? AK kalau mau bagus pasti pakai kabel. Ya, Iya. bukan via Bluetooth Enggak. ya, pakai kabel. Nah, Ini pakai pakai kabel. kabel tetap. Jadi ini dia head unitnya. Jadi kalau di mobil kita pakai AK kan susah tuh benar. Iya. Kalau ini untuk kan kontrolnya iya, ya. ini kan ini udah Ini interface-nya ya. interface-nya. Jadi ini preamp-nya. Oke. Gitu. Oke. Ya itu yang mungkin orang penasaran juga. Maksudnya ini kan udah head unit kok ada dua gitu kan. Orang jadi menerka-nerka yang mana nih playernya gitu. Oke. Nah, Satu hal yang menarik ya mungkin yang kalau dicari di literasi juga mungkin masih jarang, tapi ada waktu lagi kita di training mengenai F1 ini. Jadi ini ada dua. Sebenarnya playernya yang mana? Yang saya dapat training dari sana begini. Kalau Tidal itu streaming high res dari Amerika ya. Nah, kalau kita di rumah itu alat kita itu kalau sudah native Tidal kita bisa langganan. Okay. Tapi kalau misalnya nggak ada, handphone kita nggak ada Tidal, kita download nggak bisa jalan karena kita masih pakai kartu kredit luar negeri. Benar. Tapi kalau dia native bisa. Ya. Nah, alat ini native Tidal. Oh, oke. Tapi untuk receiving datanya dia menggunakan AK. Jadi kalau kita bicara Anda mendengarkan Tidal di F1, maka conversion dari data menjadi musik dan sebagainya terjadi di sini. Oke. Dengan clock yang ada di sini. Nanti kita bicara clock ya. Kita bicara clocknya. Sedangkan kalau kita menggunakan streaming musik Qobuz. Oke. Qobuz juga streaming musik juga ya. Nah, kalau streaming musik Qobuz, maka receiving data di AK, conversion data di AK menjadi musik, dikirim ke sini sebagai musik. Jadi dia tidak native di sini, native-nya di AK. Di AK gitu. ya. Jadi untuk Tidal, seingat saya untuk Tidal itu native-nya di sini ya. Iya. Oke. Mantap banget nih. Iya. Ini kita belum ada yang nyalain. Ya. belum pernah didengar juga tuh. Kan Regan lihat sendiri tuh, masih di packing apa? Masih wrapping. Tadi datang ke sini masih di wrapping. Ini kita udah buka-bukain. Ya, jadi pemirsa nih saya jujur aja ya. Jadi saya pun belum lihat yang namanya Alpine media playernya. Iya, masih disegel. Iya, kamu yang buka. Makanya boleh buka. boleh buka. Buka aja. Iya, sekarang buka. Enggak apa-apa. Sekarang aja. Iya, buka dong. Ya kan? Ambil cutter aja. Ya, cutter buka. Ini kayak kita dapat mainan. Iya, ini kayak handphone. Ini kayak handphone yang jadi disegel gitu kan? Iya, memang waktu yang saya bilang kalau yang satu lagi yang udah dijual ya, dia udah buka ya. Kali ini saya belum buka. Oh, oke. Oh, berarti udah lihat yang itu ya. Iya, tapi saya waktu lagi dia buka saya nggak tahu. Okay. Jadi kita belum. Tapi belum pernah. Karena sistemnya belum terpasang juga kan. Oh, belum. Nah, mungkin satu hal yang saya mau kasih lihat ke pemirsa ya. Kita sebagai distributor kita tuh selalu bertanggung jawab dalam artian even ini adalah Alpine F1 status yang jualannya mungkin setahun
saya rasa nggak sampai 10 ya. Ini izin STPPI-nya kita bikin loh. Jadi izin Bluetooth-nya tuh resmi. Resmi ya. Iya, manual garansinya IMKG-nya juga lengkap. Jadi ya kalau kita lengkapin semua. benar. Kalau itu untuk regulasi Indonesia, jadi ini resmi lah ya gitu. Iya. Mengikuti tadi ya yang regulasi SDPPI itu ya. Betul, itu Bluetooth ya, izin Bluetooth ya. Jadi izin Bluetooth-nya ini resmi. Iya. Boleh dicek nanti. Ini mau dibuka. Silakan mau dibuka dulu nanti biar. A few moments later. Jadi sambil Regan buka nih, saya cerita sedikit. Jadi kayak seri daripada ini semua 7909 itu adalah seri-seri legend daripada dulu si Alpine ya. Nah, satu hal yang banyak menjadi pertanyaan orang itu adalah kenapa sih F1 ini dijual sebagai satu set? Iya, benar. Betul ya? Iya, banyak banget ya. Kemudian apakah nanti in the future akan ada ini dijual terpisah? Ada yang bilang gini, alah sekarang aja jual satu set, nanti dijual terpisah gitu ya. Tapi tadi ada saya yang kayak gini, Pak, ada yang nanya, saya kan misalnya udah suka speaker yang ini nih, udah Betul, cocok speaker yang betul. ini, belum tahu yang speaker Alpine kayak gimana, yang terutama Betul. yang F1 status gitu. jangankan dia, saya juga nggak tahu suaranya kayak Iya, gimana, benar nggak ya? Benar. Tapi kita percaya bahwa mereka punya engineering yang bagus lah. Jadi tadi saya kasih bocoran sedikit sama si Regan, saya bilang nanti di Gias ini semua kan udah terpasang di mobil. Oh, oke. Jadi nanti akan terdengar. Tapi sebelum dipasang di mobil, sekarang ini saya memberikan kesempatan kepada dealer-dealer dealer ya. kita yang terbaik untuk paling enggak udah pernah megang deh, udah Iya. pernah lihat, udah pernah ngerasain. Iya. Gitu. Tadi Regan nanya sama saya, boleh dihidupin nggak? Ya, nanti ada waktunya penonton daripada Mega Audio Iya. Jakarta bisa ke sini. Bisa ke sini untuk Regan akan lihat ya. hidupkan DAP-nya, DSP-nya, amplifier. Mungkin speaker doang yang nggak bisa, Iya, tapi ya, speaker ini agak susah. bisa dihidupkan. Iya. Nanti ada waktunya, 1 Boleh. minggu ya. Oke, 1 minggu ya. siap. Saya kasih 1 minggu nanti buat hidupin. Ya, stay tune ya guys. Nanti ada pengumumannya. Nanti Iya. bakal ada pengumumannya kapan ini kita akan bisa open for public ya di Iya, sini. iya, iya. Nanti juga kita akan undang Pak Wahyu Wah. Untuk- Siap. ya kan. Nanti kan biar nanya-nanya lah ya lebih Siap, jelas. siap, Nah, siap. ini udah dibuka nih. Siap. Silakan. Oke. Ya di sini. Hmm. Oke. Tuh, SP 1000M ya. Oh Ya, iya. Dia tetap benar, pakai serinya si Benar. AK. Jadi tetap serinya tuh SP 1000M benar. gitu. SP 1000M sendiri kalau kita ngomong di AK ada SP 1000, ada SP 2000. Waktu transisi antara 1000 ke 2000 itu ada 1000M. Tapi jumlahnya nggak banyak. Dan kita sudah tes. Kebetulan customer kita punya dua-duanya. 1000M dengan 2000 itu suaranya mirip. Jadi Gitu. kualitas Bagus. kurang. Nah ini device-nya nih. Device-nya ya ini 1000M. Tuh. Iya. Tapi udah di branding Alpine ya. Ya. Ya, X Aston Anchor. ya, jadi apa ya kalau saya bilang AK ini kan merek Korea ya. Iya. Ya. Jadi baru kali ini merek Jepang itu mau collab sama. Oh gitu. Iya benar juga ya. Karena Ya. memang Iya yang memang AK bagus ya. AK itu Ya, bagus memang ya. bagus. Jadi Jadi Alpine juga ya ada. dan pemirsa ini baru kali ini saya bilang dealer saya pegang ini barang loh. Iya. Selama ini masih di Pertama dalam kali. plastik. Karena kita pikir juga disegel kan. Jadi Ya saya sih kemarin udah sampai udahlah nanti bawa sini deh baru nanti iya kita buka iya ya, nanti kita lihat ya. juga lebih enak Betul. sama izinnya Betul. sama Pak Wahyu gitu Iya. kan. Oke, jadi ini device-nya ya Ya, untuk ini jadi semua file streaming atau file musik itu ditaruh di 1000M. Kalau dia Tidal, maka ataupun data, maka disalurkan melalui kabel ke sini, Situ ke ya. HDS 7909 Oke. gitu. Clock-nya, nanti kita bicara clock-nya nggak dipakai udah. Jadi Alpine menggunakan clock yang ada di sini, DSP-nya ini ya. di DSP. Oke. Kita berlanjut aja langsung aja kita bahas. Oh ya, sangat. Iya. Kita ini dulu ya. Karena udah flow-nya sih udah Flow-nya udah asik ya. Iya.
Nih. Alpine Edition DAP 7909. Iya. Nah ini nanti ada cuplikannya nih ya, detail-detailnya. Guys, saya bilang kalau barang bagus di foto, belum tentu bagus aslinya. Kalau kita bilang namanya fotogenik. Kalau jam mahal atau mobil mahal, tidak ada satu kamera pun yang bisa menangkap aura bagus daripada barang tersebut. Benar. Maka itu saya bilang, kalau Regen, nanti saya kasih waktu, ya. Saya kasih waktu nanti buat apa namanya? Coba ini. Ya, para car audio entusias yang biasa ke Mega, ya untuk datang pegang lihat sendiri. Makanya saya bilang, begitu lihat barangnya, ini gede banget sih. begitu lihat barangnya, begitu angkat barangnya, kita bilang apa? Oh no. Oh, no. Pas buka kotaknya. Dan ini made in Japan ya. Iya, masih asli Jepang nih. Iya, masih made in Japan. Jadi DSP-nya ini masih made in Japan. Oke. Silakan. Kalau belum angkat belum sah. Wah, berat sih guys. ini gedenya hampir sama yang Gen 1. Gen 1 lebih kecil sedikit. Oke. Oh berarti ini lebih gede lagi ya. Ini yang hebat daripada ini itu adalah clock-nya. Clock-nya itu yang buat Dukulon. Jadi suatu alat digital dia itu membutuhkan clock. Oke, ya benar. Clock. Nah, clock itu yang paling penting dia harus stabil. Iya. Nah, ada yang namanya clock itu pakai crystal clock. Tapi ada yang dikasih isolated, ada namanya. Nah, ini namanya antik. OXCO, Oven Control Clock. Jadi dia itu ada ruangan. Ruangannya itu dikasih pemanas. Jadi clocknya itu di dalam. Dikasih suhunya segitu terus. Jadi ada kayak heater di dalamnya. Oven, ada oven. Bener-bener oven. Bener-bener oven. Kenapa harus di? Karena suhu daripada crystal clock ini sangat berpengaruh terhadap performance clock. Supaya apa? Supaya frekuensinya selalu fix di situ. Jadi itu sangat penting ya. Sampai segitu sampai segitunya. Ya? Nah, kemudian itu juga menjawab tadinya waktu lagi saya pertama waktu pertama kali saya terima, kenapa nggak bisa dijual terpisah gitu ya? Kenapa nggak bisa? Ternyata kalau kita di mobil sekarang nih, ya semua alat digital pasti punya clock. Mau ECU mobil pasti ada clock. Ya, kalau nggak bisa dong. Ya. Kalau komputer tuh CPU sekian megahertz, gitu kan? Ada clocknya. Nah, kalau Alpine ini, AK pasti punya clock. Tapi sampai di controller itu nggak dipakai lagi. Nah, controller DSP itu clocknya cuma satu. Clocknya dalam sini. DSP. Jadi kalau orang nih jantungnya di sini. Gitu. Nah dari sini keluar ke amplifier menggunakan kabel balance. Artinya mau pakai amplifier ini bisa, nggak pakai amplifier ini bisa. Pakai speaker ini bisa, nggak pakai speaker ini bisa. Tapi ini harus connect. Ada pertanyaan lagi. Gimana kalau misalkan itu saya ganti pakai AK2000? Saya cuma bisa jawab nggak tahu. Nyala apa enggak. Saya nggak tahu. Tapi kalau ini dengan ini udah pasti kagak bisa. Gitu. Kalau ini belum, harus dicoba ya. Ini saya udah buka softwarenya. Equalizer-nya 23 band. Bukan 20 band, 23 band karena sampai 44 kilo. Bisa DQ. Time correction-nya ngeri. Time correction yang ada di pasaran tuh kan gradingnya sampai 2,5 mm. Ini sampai 1 mm. Gradingnya sampai 1 mm. Saya bilang sih udah terlalu halus ya. Tapi ya dia bisanya segitu. Kalau yang lain yang saya jual semuanya udah canggih-canggih juga tetap 2 mm. 2,5 mm. Kalau yang biasa-biasa tuh 5 mm. Ini 1 mm. Jadi akurasinya kecil banget. Kecil banget ya. Jadi ini salah satu yang menarik lah teknologinya.
Kalau kita mau lihat lagi, mungkin sebelum kita ke speaker atau ke amplifier, kira-kira nih kalau di sini di Mega ini, kalau customer tuh kalau play music, dia kalau play data tuh seperti apa sih datanya? Kalau di sini ya, kebanyakan. Itu format ya berarti ya, format lagunya WAV, FLAC gitu. FLAC ya, FLAC ya. DSD juga dong. DSD iya. DSD juga dong. Tapi kebanyakan FLAC sih, masih FLAC. Saya setuju sih, FLAC DSD agak sedikit bling-blingnya ya, tapi FLAC is enough ya. Nah, buat pemirsa sekarang sebenarnya kalau mau berlangganan high-res musik yang murah di Indonesia yang bisa langsung tuh Apple Hi-Res. Itu kualitasnya cukup bagus ya. Standar daripada Hi-Res itu kan sebenarnya adalah 9624. Ya, 96 kHz. 9624 itu adalah standar Hi-Res. Ya. Kalau di DSD-nya itu namanya DSD 2,56 MHz ya. Kemudian yang lebih eksotis lagi tentunya 19224. Iya, 19224. Ya. Kalau di Alpine itu yang bisa playback 19224 itu 09 UTX. Iya. UTX itu 09. 08 nggak bisa. 08 9624 ya. Tapi bisa DSD ya, bisa 2,56 MHz. Benar. Bagaimana dengan ini? Iya, ini katanya sih ini bisa 1 lipat lagi daripada 19224. Jadi 38 sekian lah. Berarti 2 kali lipat ya? 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat dari 196 kan? Ya. 384. 384 ya. Jadi udah bukan. Jadi AK memang mumpuni segitu. Banyak player-player DAP atau rumah yang bisa 384. Tapi di mobil nggak ada. Oke. Di mobil nggak ada. Ya. Berarti dan ingat ya, ini native 384, bukan diturunkan ya? Iya, bukan. Jadi ini benar-benar ini nggak ada data yang loss lah ya di sana ya. 384 kHz. 384 udah standar recording. Ya. Seakurat itu. Ya. Problemnya nyari datanya yang 384 tuh masih iya, susah. gimana tuh? Ya paling kalau streaming yang banyak 9624. Ya. Kan. Kalau kita beli di HD Track 24192 ada, model Norah Jones ada. Oke. Tapi kalau 384 itu masih Tapi ini ada kapabilitas sampai sana ya, 384. Materinya ada. Ya, kalau kita cari ada gitu. Tapi memang ya kalau udah pakai ini kemudian pakai yang apalagi yang 1644 CD gitu ya, di-convert jadi DSD yang nggak ada guna gitu karena dia udah di atas sana gitu. Jadi ini kita bicara beli sesuatu yang mungkin sampai dengan 5, 6, 7 tahun ke depan itu masih iya, bener banget. Sama. Gitu. Jadi kan memang kedepannya kan pasti peningkatan teknologi musik. Betul. Pasti berkembang gitu ya. Jadi ini benar-benar bisa sampai future proof juga ya. Iya. Betul banget. Nah, oke. Jadi kan ini kita udah bahas yang frekuensi high-res-nya udah sampai 384 kHz. Nah, terus berlanjut dari prosesor ini, terus kita masuk ke power amplifier. Ya. Ke amplifier. Amplifier ini kelas D. Kelas D, oke. Ya, kelas D. Iya, kelas D. Tapi seperti biasa ya, jadi banyak orang bilang, wah kelas D nggak bisa bagus gitu ya. Bener. Tapi mungkin kan udah pernah dengar SR-nya Audition. Bagus. Bagus banget ya. Saya suka banget itu. Jadi kelas D hari ini jangan disamakan dengan kelas D 10 tahun lalu. Benar. Teknologinya nggak sama. Kalau kita nonton, orang bilang ini, saya mau seindah live music band. Loh, sekarang di profesional itu semuanya kelas D, nggak ada AB, B nggak ada, udah kelas D. Tapi kelas D hari ini tuh canggih-canggih ya, dynamic range segala macam canggih. Nah, ini kelas D. Amplifiernya cuma ada satu macam, 4 channel, satu paket pakai 2.
Ada 2 ya? Iya. 2 biji. Ada Ya. 2 biji benar. Ini sama. Silakan aja udah. Saya buka ya yang ini. Wah ini sampai ketat tuh ini. Oke. Lapis. Dua lapis. 2 lapis guys. 2 lapis ya. Oke, now kita bisa angkat. Ini juga sama nih barang ini. Tuh, tampangnya juga. Oh. Gak hangat sini. Ya buatannya buatan dari ya biasalah ya dari China. Tapi kalau kita lihat standar Alpine-nya tetap dijaga ya. Iya. Ya, tapi lihat Ini udah ya. kayak pro ya. Ini Iya. yang Profesional standar ya. Benar. Profesional standar. Pinnya semua ya F900 dan yang saya bilang harus datang lihat. Nanti kalau udah datang lihat megang ini, astaga bagus amat gitu ya. hati-hati. Ya, bagus ya. Bagus banget. Bagus banget. Ini yang tadi ya Pak Wahyu bilang ya. Balance itu ya. Balance. Ini ada. Jadi dia bikin 2 biji identical. Oke. Jadi satu amplifier untuk di kiri, satu amplifier untuk di kanan. Maka speakernya kan 3-way kiri kanan, subwoofernya satu double voice coil. Oke. Jadi satu amplifier untuk kiri, satu untuk kanan. Jadi benar-benar udah kayak high end home. Ya. Ini benar-benar Benar-benar home dibikin, ditranslate ke car audio ya. Iya. Iya. Desain khusus dari Alpine. Kalau nggak salah kabel ininya dikasih, kabel balance-nya udah Dikasih. dapat. Ya, kabel balance-nya udah dapat. Jadi ya kalau mau diganti silakan aja. Kita kasih tunjuk aja kali ya Boleh. kabelnya ya. Kebetulan tempatnya nggak muat nih. Saking penuhnya di sini. Penuhnya. Nah ini. Ini ya Kabel balance-nya dikasih ya. Ya, Iya. Jadi kalau pakai Alpine F11 sebenarnya kabel yang dibutuhkan kabel supply, kabel speaker. Iya, ini udah dapat ya. Itu udah dapat. Iya. Ya. Jadi- Tentunya ini kalau mau diganti lebih bagus ya bisa. Oke. Tapi ini standarnya Ini udah udah standarnya ya. udah bagus. Udah bagus Udah nih. bagus. Dan Nah, kelebihan daripada kabel balance adalah almost zero noise. Selalu dari zaman dulu begitu. Ya. Jadi kejernihannya Iya. dan semua. Dia reject noise. Oke. Nih, udah Kalau mau dapat. dipakai menjadi amplifier lain nanti ngomong sama saya bisa aturin. Gimana Oh. caranya? Dibikin balance kayak gini juga. Ada caranya. Jadi balance itu bisa jadi Oh, RCA. Oke. Gitu. Ini masternya nih. Nah, ini udah dapet. Saya kan tadi udah lihat yang DP6693 ya. Iya, Cakep ya. cakep banget. Lalu Ini kalau ngeliat ini harus udah beda dibuka lagi. ya di dalamnya. Waduh. Gila. Ini sih Ya. cakep abis sih. Build quality-nya kali ya. Iya. Cakep ya. Gila. Ini grillnya ya. Udah dapet juga ya grillnya ya. Dia dapat. Jadi ini juga ada yang bilang gini maksudnya. Itu kan konusnya sama yang zaman dulu sama yang di drive. Ya memang, tapi di drive itu dulu memang bagus. Jadi konusnya memang kayak begini. Nah, ya ini maksudnya apa? Ini karbon. Ini Karbon ya. Karbon. Materialnya ya. Ini karbon. Tapi dia karbonnya bukan karbon single layer yang gimana ya? Yang Spesial ya dia. flexing bukan. Dia beda lagi. Nah ini dia menggunakan satu material karbon ini, ya. Tuh nggak bisa ditekuk nih. Ini nggak bisa di. Ini kalau kita mau begini ini nggak bisa tekuk gini. Ini ditekuk gini nggak bisa. Cobain tekan bawah gini. Di istilahnya kayak digini gitu. Nggak Iya. mau. Digini nih. Jadi kita gini masukin, kita goyang gini. Nggak mau. Nggak bisa dia. Ini rigid banget sih ya. Rigid banget. Rigid banget sih Rigid ya banget. ini ya. Ya. Oh, ini materialnya karbon ya tadi ya. Karbon. Namanya CRP nggak salah ini namanya. Ini karbonnya unik. Nah, iya, saya baca namanya karbon CRP, carbon reinforced apa plastik, gitu ya, plastik ya. ya. Nah ini dari subwoofer, Ya. Oh, mid sama bass. ya. Iya, sama semua. Bener. Jadi mungkin pemirsa nggak ya saya yakin kalau pemain high-end tahu bahwa konus itu yang paling mempengaruhi color daripada suara. Reproduksi suara ya. Jadi kadang-kadang suka orang campur aduk ya, misalkan jadi saya bukan bicara gimana-gimana, tapi ada yang
tweeternya pakai beryllium, tapi kemudian midrange-nya pakai paper yang non press, jadi bedut gitu ya, berat gitu ya. Jadi akhirnya suaranya belang-belang gak karuan. Jadi kita bilang bukan salah dari segi EQ atau dari segi fase atau waktu, tapi memang tipikal suaranya antara dua driver itu berbeda. Misalkan mid bass-nya aluminium, kemudian mid range-nya dari Kevlar, nggak bakal ketemu. Atau mid bass-nya kalau dulu ada pas wool paper, itu suaranya sweet banget ya. Terus mid range-nya pakai aluminium, udah sampai botak dicariin juga nggak bakal ketemu tuh suaranya. Karena apa ya? Karakteristiknya berbeda. Nah, dia nih dibikin karakteristiknya sama. Sama ya, dari subwoofer sampai tweeter itu sama ya. Semua. Jadi sama. Istilahnya jadi lebih gampang ngeblendnya ya. Tonalitinya sama. Tonalitinya sama. Kalau lihat tadi yang apa? Yang 15 juta bagus. Ya. Kalau ngeliat yang ini kayaknya ngeliat yang ini jadi aduh kok jadi gitu ya. Ya. Saya bilang ya. Padahal itu udah bagus loh, Pak. Itu udah bagus. Saya buka itu dulu waktu lagi di kantor. Saya buka itu, saya senang banget, saya bawa ke Afung. Wah, mau lihat ini keren banget, begitu buka ini. Astaga. Oke, ini Twitternya ya. Ya. Oh ya, satu lagi. Dan jangan ketipu sama housing ini ya. Ini housing ini memang gede banget. Seolah-olah ini adalah driver 3 inch. Iya. Sebenarnya 2 inch ya. Iya, karena di dalamnya kecil. Kecil sekali. Ini ya ininya apa? Side plate-nya nih besar. Jadi tempat masang bezelnya itu ya. Iya, bezelnya besar ya. Tapi berarti ukurannya berapa? 2 inch. Ya, 2 inch. Kayak AP2 nih. Kalau Domi F50 nih. Kayaknya. Sorry, salah taruh nih. Nah, jadi ini memang didesain spesial ya. Spesial. Jadi spesial. Materialnya bukan baru ini. Ini materialnya sama dengan DD drive. Jadi ini materialnya sama dengan Alpine DDD dulu, ya. Alpine DDD dulu sama kayak gini. Subwoofernya. Nah, ya subwoofer. Gila magnetnya. Ini berat banget. Iya, tadi kita ngangkat ya. Orang itu wah, mungkin nggak bisa. Berat banget. Ya. Ini kayaknya kalau di Alpine ini subwoofer yang R series atau X series ya, mungkin cikal bakalnya. Jadi memang ini. Dan uniknya lagi ini subwoofer ini double voice coil. Ditariknya channelnya satu pakai power kiri, satu pakai power kanan. Oh, oke. Gitu. Harus begitu? Enggak, sorry Pak. Saya katakan sih tidak harus. Saya ini kan tadi Pak Wahyu bilang ini untuk misalnya untuk kiri semua gitu ya. Ya. Sebenarnya bisa nggak sih ini, maksudnya dicampur ya, ada yang pakai kanan, ada yang pakai kiri? Bisa. Tapi kalau misalnya kita bisa dapatin dual mono, satu sistem dual mono, that's the best. Gitu. Di sini juga ini kalau nggak salah dalamnya juga ini kiri kanan. Ini juga dalamnya dia anjurkan satu kiri satu kanan. Tapi terus terang nanti waktu lagi kita pasang mobil demo, saya kemarin sudah izin sama Jepang ya, saya bilang kurang seru saya bilang kalau cuman 3-way depan sama subwoofer. Jadi maunya gimana kata dia, ya kan? Masa kurang? Saya bilang kurang. Kurang seru saya bilang. Jadi maunya gimana? Depan 3-way, center belakang, kemungkinan subwoofer depan 1, belakang 1. Gimana caranya dia bilang katanya? Coba dihitung channelnya saya bilang. Twitter mid range, ya. Mid bass sudah 3-way, kanan 3-way, udah 6 subwoofer dual voice coil 8. Kalau subwoofer dual voice coil 8 ini saya ambil satu buat belakang, satu buat subwoofer depan, berarti saya udah sampai dong subwoofer depan sama belakang. Kemudian speaker belakangnya dapat dari mana? Ya kan? Kalau ini saya bikin pasif. Ya kan? Saya bikin pasif ya. Berarti kan channel 1 2 untuk mid tweeter, 3 4 untuk mid bass. 5 6 untuk belakang, 7 subwoofer depan, 8 subwoofer belakang. Kelar. Tapi kita harus ya sedikit kreatif lah. Jadi mungkin speaker belakang kita pakai 30 MC mid range yang 3 in yang Alpine Amerika ya. Subwoofer depannya
Saya lagi tunggu dia punya 8 in ya. Ini yang adanya. Bukan ini, yang baru ini, nanti yang ada. baru. Yang oh iya, saya lupa cerita. Ada cerita menarik lagi. Jadi Beyond This Thing ya. Nah. Jadi kenapa ini dijual jadi satu set? Mungkin cikal bakalnya gitu ya. Iya. Ya. Cikal bakalnya. Jadi waktu lagi di dunia orang bilang Alpine F100 bakal keluar, mereka berpikir bisa beli head unitnya aja tanpa beli dan DSP tanpa beli amplifier dan speaker. Tapi kemudian Jepang berkata bahwa enggak, kamu harus jual satu set. Nah, kita bilang, aduh, gimana caranya jual satu set? Benar. Mereka bilang, saya akan kasih kamu harga yang murah satu set. Murah menurut Jepang. Terus gimana? Tapi kalau kita bicara speaking about price, ya 500 juta 505 juta apa 500 juta 500 ribu ya, saya lupa ya. Kalau satu set Satu ya, set. kita ngomongin satu set It's ya. not expensive. Ya. Betul nggak? Ya. Exactly. Satu Ultima aja udah 300 juta. Iya. Ya. Ini udah satu set. Ini satu set. Ya, jadi 500 juta satu set, kata Jepang nggak expensive. Oke lah, ya standar Jepang ya kan gitu. Tapi saya pengen tahu, saya mau menggali lebih jauh. Kenapa kok dia nggak mau jual head unit doang atau gimana? Bisa ya kayak gitu. Waktu mereka rilis ini saya nggak tahu mereka pakai 1000 M. Nah belakangan saya tahu. Nah kalau pemirsa ini pemain gear daripada personal gear kayak DAP, pemirsa pasti pada tahu bahwa SP1000, SP2000 itu sasisnya mirip. 1000 M itu sasisnya lebih kecil. Dan sekarang ini udah nggak ada 1000 M. Yang keluar di pasaran adalah 2000 tube. 1000 M-nya udah nggak ada. Yeah. Nah, artinya Project Alpine ini kan nggak mungkin di saat ujuk-ujuk 6 bulan. Ini pasti tahunan. Iya, benar. Pada saat dia bikin project ini, iya, pada saat dia bikin program ini, maka 1000 M adalah yang paling canggih. Oh. Nah, kemudian akan ganti 2000, dia udah nggak bisa ganti. Iya, Ya, dia masih ending paket ini, mungkin akan tanya sama dia, kamu mau berapa ribu kan begitu kan? Nah, kemudian kalau misalkan dia cuma punya 1000, apakah dia akan jual head unit doang? Nggak mungkin dong. Kalau dia punya 5.000, 10.000, dia akan jual head unit doang. Iya. Gitu kan, satu itu. Dua, ini saya bukan make up story ya, make up story. Saya pernah tunjukin di grup kita bahwa Jepangnya ngomong bahwa di dunia saat ini planning mereka tuh cuma ada 50 dealer, bukan distributor. 50 dealer di seluruh dunia yang dikasih jualan F1 status. Saya disuruh, Wahyu, kamu di Indonesia tentukan 5 dealer kamu untuk jual F1 status. Saya pusing. Kenapa pusing? Sekarang kriterianya apa? Iya, benar. Satu buah dealer bisa ditunjuk sebagai dealer F1 status. Kan nggak mungkin kita bilang sama dealer bukannya gimana. Ini bukan barang di bawah 100 juta ya. Terus kemudian suruh stok satu, malah kan pening juga, benar nggak ya? Gitu ya, saya aja pening gitu ya. Saya bilang, terus kemudian kalau saya tanya sama dealer, oi, siapa yang mau jadi dealer F1 semua tunjuk tangan, tapi kan nggak ada, semua mau, tapi kan semuanya nggak bisa perform. Pusing kita, benar nggak ya? Saya bilang, aduh, terus dia cerita, dia bilang begini, Wahyu, tahukah kamu bahwa Singapura aja tidak ada. Nggak dapat slot ya? Tidak dapat slot untuk jadi dealer. Bukan distributor. Distributor apanya ada? Dealer F1 nggak ada. Malaysia nggak ada. Yang ada Indonesia diminta 4-5. Thailand, seingat saya 3 atau 4. Filipina 3 atau 4. Sisanya tuh 50 di seluruh dunia. Ya. Banyak negara yang nggak ada. Korea nggak ada. Korea nggak ada. Nggak ada. Jepang nggak ada. Jepangnya nggak ada. Sorry. Maaf. Singapura nggak ada. Singapura. Jepang nggak ada. Singapura sama Korea nggak ada. Di Eropa itu banyak yang nggak ada. Seberapa banyak negara itu? Kemarin saya tahunya karena Tom Hitaharjo SQC bilang di negaranya dia sananya nggak ada. Jadi dia lihat di sini, dia review, dia bawa ke sana. Jadi ini barang, kalau saya bilang kalau banyak negara nggak ada berarti supply-nya dikit. Benar. Logika dong? Iya. Lantas buat apa kita mesti mempromosikan ini, supply-nya dikit, bla 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 bla, betul kan ya? Iya. Akhirnya itu terjawab
Tadi saya habis meeting sama Jepang. Oh, Tadi. oke. Saya udah lihat line up-nya. Hmm. Line up-nya namanya Alpine Status.